sakit. Ejek, 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 itu jelek. Kita harus saling sayang, karena kita anak terang. Kita harus saling puji, karena kita Tuhan sayangi. Shalom semua adik-adik sekolah minggu. Jumpa lagi dengan Inang Nenggolan di minggu ke-6 setelah Trinitatis dengan tema minggu Tetaplah Menyuarakan Kebenaran. Apa kabarnya kalian semua, khususnya di Horong 2? Pastinya luar biasa ya. Inang harapkan semua dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun di masa pandemik ini ya. Bagi adik-adik sekolah minggu yang saat ini sedang sakit, semoga cepat sembuh, cepat pulih kembali. Tuhan Yesus pasti menyembuhkan kalian, asal kalian berdoa dengan sungguh-sungguh meminta kesembuhan daripada Tuhan. Nah, minggu hari ini, sebelum kita lanjut ke acara, kita dengarkan dulu lagu pujian dari teman kalian yang bernama Mitchell Borusirait dengan lagu pujian yang berjudul Kasih. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Hari ini Michelle ingin menyanyikan lagu Kasih. Selamat mendengarkan. Sesuai dengan tema minggu ini, tetaplah menyuarakan kebenaran. Hendaklah hati kita dipenuhi dengan kasih daripada Tuhan, sesuai dengan lagu yang tadi dinyanyikan oleh teman kalian. Nah, saat ini juga kita akan mendengarkan cerita dari Efesus 4 ayat 29. Dan sebelumnya kita dengarkan dulu lagu pujian dari teman kalian yang bernama Jevanya Borusinaga dan adiknya Shalom Borusinaga dengan judul lagu Jagalah Hatimu Terhadap Dosa. Kita dengarkan. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Yang tidurmu buat Yesus tersenyum. Nah, kita sudah dengarkan lagu pujian kasih dan juga lagu pujian Jagalah Hatimu Terhadap Dosa. Kita akan lanjut untuk mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Efesus 4 ayat 29. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Lipat tangan kalian, tutup mata, dan jangan lupa sebelum berdoa siapkan dulu Alkitab. Ayo Inang tunggu, ambil Alkitab kalian. Sudah? Yuk kita siapkan hati kita mau berdoa dengan sungguh-sungguh. Mari kita berdoa.
Tuhan Allah Bapa yang baik, terima kasih atas semua berkat-Mu. Hari ini Tuhan kami mau mendengarkan pembelajaran horor Tuhan, mendengarkan cerita Tuhan dari Inang Nenggolan Tuhan. Biarlah apa yang Inang Nenggolan sampaikan boleh adik-adik sekolah minggu mengerti Tuhan. Terima kasih Yesus, jamah hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga kami dapat mengerti Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa bersyukur. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita akan bercerita tentang menyuarakan kebenaran, menjaga ucapan kita. Nah, kita dengarkan cerita berikut ya. Perkataan baik. Siapa yang tidak pernah sebal? Siapa sih yang tidak pernah kecewa adik-adik? Tidak ada. Pasti semua pernah merasakan perasaan yang tidak menyenangkan. Marah, sebal, kecewa, wajar-wajar saja. Pasti kalian pernah merasakan kan? Kita sering tidak sadar loh, bahwa mengeluarkan kata-kata tidak baik atau kata-kata tidak pantas itu tidak boleh. Nah, apakah boleh berkata tidak baik adik-adik? Tuhan Yesus sudah memberikan yang terbaik buat kita. Masa Tuhan sudah memberikan yang terbaik, kita malah mengeluarkan perkataan yang tidak baik? Ayo. Bagaimana bisa kita berbuat baik, Inang, saat mainan kesayanganku dirusak teman atau adik? Bagaimana bisa berkata baik saat adik mencubit aku, Inang? Bagaimana bisa berkata baik, Inang, ketika ayah lupa membawa oleh-oleh setelah pulang dari luar kota? Ayah tidak membelikan pesananku, Inang. Gimana aku harus berbuat baik? Adik-adik, peristiwa kurang menyenangkan pasti terjadi pada kita. Marah, sebal, dan kecewa. Jangan sampai ada perkataan kotor keluar dari mulut kita. Sampaikan dan bicarakan bahwa kita marah. Boleh-boleh saja. Itu mainan dari mama. Saya marah loh jika kamu merusaknya. Atau, adik, dicubit itu rasanya sakit. Kakak marah loh, kulit kakak jadi merah karena kamu cubit. Apakah kamu boleh berkata seperti itu? Boleh. Aku kecewa, oleh-oleh yang dijanjikan ayah lupa dibelikan. Boleh tidak berkata itu? Boleh adik-adik. Aku sudah menunggu oleh-olehnya, tapi malah lupa dibelikan ayah. Boleh berkata itu kah? Boleh saja menyampaikan rasa kecewa kalian. Tapi beritahukan rasa kecewa tersebut tanpa ditambahi kata-kata kotor. Misalnya apa? Kata-kata yang tidak baik. Ayah, kamu begini. Adik, kamu begini. Itu tidak boleh ya. Karena kata-kata kotor membuat kita tidak memperoleh kasih karunia Allah. Seperti yang tertulis dalam Alkitab Efesus 4 ayat 29. Yang bunyinya adalah, ayo kita buka. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Boleh menyampaikan perasaan yang tidak menyenangkan. Boleh adik-adik. Boleh menegur perbuatan yang salah seperti perbuatan adik tadi. Boleh. Jujur saja jika kalian merasa kecewa. Adik, aku sakit. Jika kamu cubit, boleh adik-adik. Yang tidak boleh itu mengeluarkan kata-kata kotor, tidak sopan, membentak. Contohnya apa adik-adik? Misalnya dicubit adik. Adik, kamu jelek, kamu gendut, kamu menyebalkan. Atau apa kamu bentak adik, itu tidak boleh ya adik-adik ya. Perkataan baik yaitu apa? Perkataan yang jujur. Perkataan yang
tidak kotor, yang tidak disertai bentakan dan ujaran kebencian. Nah, adik-adik, apakah kalian bisa berkata baik dalam segala situasi? Pasti bisa dan yakin bisa. Karena Tuhan Yesus pasti menolong kita semua. Nah, adik-adik, sudah jelas kan? Nah, bagaimana kalian sudah mendengarkan cerita tadi kan? Kita boleh saja marah, kita boleh saja kecewa, tapi ingat, kita tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang tidak pantas, kata-kata yang menyuarakan kebencian, kata-kata yang tidak sopan. Hendaklah kata-kata kita penuh kasih walaupun ketika kita marah. Ya adik-adik ya, seperti Tuhan Yesus sudah mati untuk kita, menebus dosa kita, memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Hendaklah kasih karunia Tuhan nyata dalam kehidupan kita, khususnya dalam perkataan kita sehari-hari. Nah adik-adik, kita dengarkan lagu pujian dari Bang Jo yang diambil dari buku nyanyian sekolah minggu. Judul lagunya ini nomor sekian. Berikut lagunya. Cubit-cubit itu sakit, ejek-ejek itu jelek. Kita harus saling sayang, karena kita anak terang. Kita harus saling puji, karena kita Tuhan sayangi. Cubit-cubit itu sakit, ejek-ejek itu jelek. Kita harus saling sayang, kita anak terang. Kita harus saling puji, karena kita Tuhan sayangi. Nah, adik-adik, tugas minggu dari Inang Nenggolan dan Bang Jo hari ini adalah kalian menghafalkan satu buah ayat hafalan yang terdapat dalam Efesus 4 ayat 10. Kalian hafalkan dulu, kalian videokan, dan kalian kirimkan ke Inang Nenggolan maupun ke Bang Jo. Ditunggu hari ini sampai jam 6 sore. Oh ya, sekedar untuk pemberitahuan kepada kalian, informasi bahwa selama bulan Juli ini tidak ada kegiatan ibadah online, tapi kita adanya kelas pembelajaran horong. Hendaklah kalian tetap mengikuti ibadah horong di masing-masing kelasnya ya. Sebelum kita akhiri, kita tutup mata, lipat tangan, kita dengarkan teman kalian yang bernama Riko Sian menutup dengan doa. Mari kita berdoa, silakan Riko. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami sudah beribadah. Berkatilah kakak-kakak sekolah minggu dan teman-teman sekolah minggu. Hilangkanlah corona dari muka bumi ini, supaya kami bisa bersekolah kembali. Tolonglah ampunilah dosa dan kesalahan kami, dan tolonglah lindungi kami semua dari kejahatan ataupun virus corona. Terima kasih Tuhan atas berkat-berkat-Mu. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.